Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Farel Timena dengan NIM 205090500111161 dengan nomor absen 16. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sekaligus menerapkan prinsipal komponen analisis dalam software RStudio. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah praktikum mata kuliah analisis multivariat 1. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu PCA. Jadi PCA atau Principal Component Analysis atau dalam bahasa Indonesia analisis komponen utama yang disingkat AKU itu merupakan salah satu analisis dalam analisis multivariat yang bertujuan untuk mereduksi dimensi atau variabel data menjadi dimensi yang lebih kecil dengan tetap mempertahankan informasi yang terdapat dalam data awal. Selain itu, tujuan dari PCA adalah mencari sebuah persamaan yang dapat menangkap keragaman data semaksimal mungkin dan juga menghilangkan multikolinaritas antar variabel. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah memiliki sebuah kasus. Berikut merupakan kasusnya. Jadi terdapat 10 faktor yang memengaruhi terjadinya inflasi di Kota Ambon. 10 faktor tersebut adalah bahan makanan yang didefinisikan sebagai variabel X1, lalu makanan jadi, minuman, tembakau, dan rokok sebagai variabel X2, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebagai variabel X3, sandang sebagai variabel X4, kesehatan sebagai variabel X5, pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebagai variabel X6, transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebagai variabel X7, nilai tukar variabel X8, ekspor variabel X9, dan yang terakhir impor variabel X10. Jadi terdapat 10 faktor. Nah, analisis komponen utama akan digunakan untuk mereduksi faktor-faktor inflasi di Kota Ambon. Nah, berikut merupakan data penelitian di atas yang juga saya sudah masukkan ke dalam Microsoft Excel. Oke, untuk menerapkannya dalam software RStudio, hal yang pertama kita lakukan adalah kita panggil terlebih dahulu data penelitian tadi dalam format Excel, karena tadi saya simpan dalam format Excel. Cara memanggilnya sangat mudah, tinggal kita impor dataset from Excel, lalu kita browse dan kita cari data kita disimpan di mana. Lalu kita run, kalau sudah dipanggil kita run. Ya, seperti yang bisa dilihat di sini, sudah terpanggil data penelitian yang ingin kita gunakan, namun data penelitian ini memiliki masing-masing variabel itu memiliki satuan yang berbeda. Nah, agar analisis kita lebih mudah dan berjalan dengan baik, kita samakan satuannya dengan cara standarisasi data. Nah, standarisasi data di sini untuk agar keragaman data tersebut tidak terlalu besar dan juga menyamakan satuan sehingga data itu cenderung homogen. Nah, lalu kita run untuk standarisasi data dengan function scale dan menggunakan data awal. Ya, di sini data sudah kita standarisasi dengan satuan yang sudah pasti sama. Lalu kita masuk kita ingin mencari matriks ragam peragam. Nah, jika kita ingin mencari matriks ragam peragam, function yang kita gunakan adalah conv, tapi data yang kita gunakan adalah data yang sudah kita standarisasi. Di sini saya memasukkan data standardized karena itu yang saya definisikan sebagai data standarisasi tersebut. Kita run. Nah, beberapa referensi mengatakan bahwa matriks ragam peragam data standardized itu akan sama dengan matriks korelasi dengan data awal. Mari kita buktikan. Ya, kalau teman-teman bisa lihat di sini, matriks ragam peragam dan juga matriks korelasi berisi nilai yang sama. Jadi terbukti ya bahwa matriks ragam peragam dengan menggunakan data yang sudah distandarisasi memiliki isi yang sama dengan matriks korelasi dengan menggunakan data awal. Lalu kita masuk dalam menentukan jumlah komponen utama yang harus kita gunakan dalam menentukan faktor-faktor inflasi di Kota Ambon. Nah, ada 3 cara untuk menentukan jumlah komponen utama yang harus kita gunakan. Yang pertama adalah melihat nilai eigen, lalu bisa juga dengan menggunakan analisis PCA sendiri, dan juga yang terakhir adalah melihat dari script plot. Nah,
Di sini saya akan menjelaskan satu demi satu. Yang pertama, kita menggunakan cara pertama, yaitu mencari nilai eigen dan vektor eigen. Jadi, syarat bagaimana cara kita membacanya? Cara kita membacanya adalah apabila nilai eigen itu lebih dari satu, maka itu sudah kita masukkan sebagai komponen utama. Mari kita run. Cara mencari nilai eigen itu adalah menggunakan function eigen, dan saya di sini menggunakan data covariance yang sudah saya definisikan di sini. Oke, mari kita run untuk mencari nilai eigen. Ya, di sini teman-teman bisa lihat bahwa pada eigen values atau nilai eigen, seperti tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, kita cukup mengambil yang lebih dari satu saja nilainya. Nah, pada kasus ini, itu ada dua komponen utama yang dua variabel atau dua variabel yang memiliki nilai lebih dari satu. Maka dari itu kita cukup mengambil dua komponen utama. Ya, kita cukup mengambil dua komponen utama. Sementara komponen lainnya tidak memenuhi persyaratan. Oke, jadi dari nilai eigen kita menemukan dua komponen utama ya teman-teman. Lalu cara yang kedua adalah komponen utama. Kita run terlebih dahulu. Oke, jadi di sini bagaimana cara menentukan jumlah komponen utama dari analisis PCA? Kita cukup melihat dari kumulatif proportionnya. Nah, beberapa referensi mengatakan bahwa kumulatif proportion yang dibutuhkan untuk menentukan jumlah komponen utama itu ada yang bilang minimal 70%, ada yang bilang minimal 75%, ada juga yang berkata 80%. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya menggunakan minimal 70% saja. Tapi itu bisa teman-teman bebas menggunakan berapa saja. Nah, pada kasus ini, cumulative proportion pada PC2 itu sudah memenuhi persyaratan minimal 70%, di mana di situ teman-teman bisa lihat itu 79,6%. Nah, maka seperti nilai eigen tadi, kita cukup mengambil dua variabel yaitu PC1 dan PC2 saja, atau dua komponen utama saja, PC1 dan PC2. Sementara PC-PC yang lain kita abaikan saja. Oke, terakhir adalah script plot. Nah, script plot ini kita run terlebih dahulu. Ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa dari script plot, seperti yang sudah saya definisikan tadi ya. Jadi caranya, X itu adalah script data PC dari sini, yang sudah saya definisikan. Lalu Y adalah script data dari nilai eigen. Lalu type B, XLab itu adalah judul dari variabel X, yaitu komponen utama keberapa. Lalu YLab itu judul dari judul dari Y, yaitu varian atau nilai eigen, dan judul dari plot ini adalah script plot. Oke, di sini teman-teman bisa melihat bahwa cara membaca script plot itu adalah di mana dia melandai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa dia melandai di komponen utama ketiga. Maka yang cukup kita ambil sebagai komponen utama itu cukup dua komponen utama yang awal, yaitu 1 dan 2. Kenapa? Atau bisa juga kita melihatnya dari, kalau teman-teman bisa lihat di sini, 3, komponen utama ketiga itu nilai eigennya sudah di bawah 1. Jadi kita mengacu seperti persyaratan ketika kita mencari nilai eigen tadi di awal, teman-teman. Oke, seperti itu, maka kita berdasarkan 3 cara yang digunakan dalam analisis PCA, yaitu nilai eigen, cumulative proportion, dan juga script plot. Kita menemukan bahwa ketiga cara tersebut menghasilkan komponen utama yang sama, yaitu sebanyak 2 komponen utama saja yang kita ambil. Nah, lalu kita mendapatkan persamaan. Oke, di sini saya sudah meng-copy paste persamaan komponen utama dari software RStudio. Nah, yang perlu kita ambil cukup komponen utama dari PC1 dan PC2. Di sini teman-teman bisa lihat untuk komponen utama 1 dengan koefisien dari masing-masing variabel. Nah, KU1 atau komponen utama 1 itu menggambarkan ukuran dari makanan jadi, minuman, tembakau, rokok, yang dimana itu merupakan variabel X2, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, di mana itu variabel X3, dan sandang sebagai variabel X4. Nah, saya mengambil ukurannya ini dari 3 variabel dengan nilai koefisien terbesar, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini,
X2, X3, dan X4 itu memiliki koefisien terbesar dibandingkan variabel-variabel lain. Nah, ketiga faktor ini merupakan faktor terkuat dalam KU1, maka berdasarkan informasi tersebut, KU1 dapat dinamakan sebagai kebutuhan hidup seseorang. Komponen ini merupakan komponen yang paling berperan besar dalam menjelaskan indikator inflasi karena dapat merangkap keragaman data terbesar. Lalu, karena tadi kita mengambil dua komponen utama, kita ambil komponen utama yang kedua di sini, ya di PC2 ini, di mana teman-teman bisa lihat di sini adalah KU2-nya atau komponen utama 2. KU2 menggambarkan ukuran dari transportasi komunikasi dan jasa keuangan, yaitu variabel X7, ekspor X9, dan impor X10. Ketiga indikator ini merupakan indikator terkuat dalam KU2, maka berdasarkan informasi tersebut, KU2 dapat dinamakan sebagai usaha kegiatan perdagangan. Nah, maka dari itu, kesimpulan yang bisa saya ambil, dengan metode analisis komponen utama, dapat diketahui bahwa data inflasi di kota Ambon yang terdiri atas 10 faktor dapat direduksi menjadi 2 faktor saja, dengan tetap menggambarkan keragaman dari data awal. Kedua faktor tersebut adalah kebutuhan hidup seseorang dan usaha kegiatan perdagangan. Kebutuhan hidup seseorang itu berperan paling besar dalam menjelaskan faktor inflasi di kota Ambon, dengan total varian sebesar 61,12%. Nah, saya mendapatkan angka ini dari sini, teman-teman. Proportional variance PC1 yaitu 61,12%. Jadi dia bisa menjelaskan sebesar 61,12% untuk data tersebut. Maka dari itu, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasannya komponen utama satu itu menjelaskan indikator paling berperan besar dalam menjelaskan indikator inflasi, karena dapat menangkap keragaman data terbesar sebesar 61,12%. Ya, mungkin itu saja hal-hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you.